Pemirsa, pemutaran video pendek Presiden Prabowo Subianto di bioskop menuai sorotan warga. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemutaran video berisi program-program terobosan Presiden Prabowo tersebut adalah hal wajar selama mematuhi aturan berlaku. Yang tak mau dan bisa bergabung untuk rakyat Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita harus jaga untuk rakyat hari ini. Pemutaran video pendek Presiden Prabowo Subianto di bioskop menuai sorotan warga. Video pendek berisi program-program Presiden Prabowo Subianto tersebut diputar sesaat sebelum film bioskop akan dimulai. Dalam video, seluruh program disampaikan dengan capaiannya. Salah satu program yang disebutkan adalah soal makan bergizi gratis yang telah menjangkau 20 juta penerima manfaat. Menanggapi pemutaran video pendek tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemutaran video tersebut adalah wajar selama mematuhi aturan berlaku serta tidak mengganggu kenyamanan serta keindahan. Meski demikian, hingga kini belum diketahui jaringan bioskop mana saja yang menayangkan video pendek tersebut. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR Primus Yustisio semprot anak buah Menteri Keuangan saat rapat kerja di DPR RI. Primus mengkritik seleksi program beasiswa LPDP Kementerian Keuangan yang dinilai kurang transparan dan terlalu berat. Anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PAN, Primus Yustisio, mengkritik proses seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Kementerian Keuangan. Menurut Primus, seleksi LPDP harus lebih transparan. Dalam rapat bersama jajaran Eselon 1 Kementerian Keuangan, Primus juga meminta beasiswa LPDP harus mengutamakan siswa tidak mampu. Kadang-kadang yang berprestasi itu belum tentu tidak mampu. Karena di Indonesia itu yang berprestasi itu orang tuanya di atas rata-rata punya kemampuan secara finansial. Nah, ini harus dipilah, Pak. Terus juga LPDP ini kurang transparan kalau menurut saya. Ini kan cuma yang dilaporkan kepada publik itu setiap tahunnya cuma agregat saja yang diterimanya saja. Tapinya kemana, dari mananya. Nah, ini perlu ke depan, Pak, dibuka. Orang ini bagaimana nih diterima. Terus juga persyaratannya tidak perlu diperberat, Pak. Beasiswa LPDP adalah program beasiswa penuh yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Beasiswa diberikan kepada WNI untuk melanjutkan pendidikan magister atau doktor di dalam maupun luar negeri. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut Koperasi Desa Merah Putih dapat mengelola sumur rakyat hingga tambang mineral. Lahan yang bisa dikelola koperasi mencapai 2.500 hektar. Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan Koperasi Desa Merah Putih Girimukti, Kecamatan Cilograng, Lebak, Banten. Dari sinilah nantinya barang-barang akan disalurkan ke 344 Kopdes Merah Putih lainnya di Kabupaten Lebak. Selain itu, koperasi ini telah mempunyai sejumlah lini bisnis inti, salah satunya pabrik gula aren yang 40% hasil produksinya diekspor ke luar negeri. Ferry optimis Kopdes mampu menggerakkan perekonomian desa. Selain itu, Kopdes juga dapat mengelola sumur rakyat hingga tambang mineral. Lahan yang bisa dikelola koperasi mencapai 2.500 hektar. Kini payung hukumnya tengah digodok pemerintah. Jadi luas lahan yang diperbolehkan dikerjakan oleh koperasi untuk tambang dan mineral memang sampai dengan 2.500 hektar. Nah, ini memang terobosan dari kami di Kementerian Koperasi supaya masyarakat bisa merasakan manfaat hasil tambang dan mineral. Kopdes Girimukti ini juga memiliki potensi tambang seperti emas dan mineral lainnya.
sehingga diharapkan dapat memberi dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pengemudi ojek online dan tenaga lepas bisa bernafas lega. Rencananya, pemerintah akan mendorong insentif BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja lepas atau freelance. Ya, dalam stimulus ekonomi tahap kedua, pekerja lepas termasuk ojek online akan mendapatkan tak hanya jaminan tenaga kerja, tetapi juga jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan kematian. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan diskon 50% untuk fasilitas BPJS Ketenagakerjaan bagi ojek online. Bansos pun akan terus dilanjutkan hingga akhir tahun. Kemudian juga fasilitas yang selama ini diberikan kepada pekerja, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan kematian, JKM, itu juga untuk didorong kepada pekerja lepas atau pekerja mitra, dalam hal ini ojol. Nah, ini kita akan dorong juga, yang pemerintah kemarin memberikan bantuan untuk 50% bayarnya. Nah, ini nanti teknisnya kita sedang siapkan. Satelit Nusantara 5 resmi mengorbit. Apa manfaatnya? Informasinya usai jeda. Tetaplah di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, satelit Nusantara 5 resmi diluncurkan oleh Kemenkominfo. Peluncuran ini untuk pemerataan akses digital di seluruh Indonesia. And liftoff of Falcon 9 and Satria 5 on its way to geostationary transfer orbit. Go Falcon 9, go Nusantara. Satelit Nusantara 5 diluncurkan di Cape Canaveral, Amerika Serikat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX. Satelit Nusantara 5 menjadi jembatan tanpa batas menghubungkan seluruh Indonesia. Harapannya satelit ini akan membuat internet cepat dan dapat diakses secara merata di Indonesia. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, internet cepat kini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kesempatan yang sama. Anak-anak di Maluku dan Papua akan memiliki akses pendidikan yang sama dengan anak-anak di Jakarta. Pasien di pulau kecil bisa konsultasi dengan dokter terbaik dan UMKM pun bisa bersaing di dunia digital. Peluncuran berjalan lancar dengan kapasitas 160 Gbps, N5 menjadi satelit komunikasi terbesar di Asia Tenggara. Satelit ini menempati slot orbit Golden Spot yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan memperkuat konektivitas di kawasan timur. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menengok korban banjir di Denpasar, Bali. Tak hanya manusia, Presiden juga mengapresiasi anjing penolong satu keluarga saat banjir. Waduh, pagi-pagi. Iya, jam 4 pagi. Kamar air sudah di kamar, dia yang bangunin. Kalau saya nggak tahu, Pak. Kepedulian Presiden Prabowo terhadap hewan kembali terlihat saat mengunjungi korban banjir di Denpasar, Bali pada Sabtu 13 September lalu. Saya yang bangunin, kalau saya nggak tahu, Pak. Waduh, kamu pahlawan dong. Iya, pahlawan saya itu, Pak. Aduh, selamatkan Tuhan ya. Aduh. Kok Pak Teddy terus? Apresiasi ini diberikan Presiden Prabowo kepada anjing salah satu warga di Denpasar, Bali yang menyelamatkan pemiliknya saat banjir. Anjing bernama Moka ini membangunkan pemiliknya saat banjir besar datang. Selama kunjungannya, Presiden Prabowo mengecek kerusakan dan kondisi warga yang terdampak. Presiden pun meminta jajarannya untuk segera mengirimkan bantuan bagi warga Bali.
Ya, tidak hanya Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menyempatkan diri untuk menengok korban banjir. Menariknya, warga menagih solusi atasi banjir kepada Gibran. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Didampingi Wagub Bali Inyoman Giri Prasta, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi pos pengungsian korban banjir di Banjar Tohpati, Desa Kesiman, Kertalangu, dan Pasar Bali. Saat tiba, Gibran langsung menyalami para korban banjir. Ia pun berbincang dengan warga. Namun, ada momen menarik saat perbincangan warga menagih solusi atasi banjir. Bahkan warga berharap Gibran tidak datang berkunjung lagi tahun depan. Kami ucapkan terima kasih. Juga atensi Bapak Wapres sudah mengunjungi kami di sini. Tapi yang paling penting Pak Wapres, biar tahun depan Pak Wapres tidak datang lagi ke sini, tolong dong solusinya atas penyelesaian banjir ini. Wapres Gibran menampung semua masukan dari warga. Ia berjanji untuk memperbaiki Bali agar pariwisata bisa membaik. Drainase, sanitasi, lalu